Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Pangdam Jaya dikukuhkan sebagai Ketua Umum Perguruan Pencaksilat Merpati Putih. Menteri BUMN Erick Thohir lepas keberangkatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dan Jerman. Presiden Jokowi tinjau kesiapan Bandara Kertajati Majalengka. Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan penuhi panggilan KPK. Polresta Bogor Kota dalami adanya dugaan kecurangan PPDB. Berikut berita pilihan selengkapnya. Perguruan Pencaksilat Merpati Putih menggelar Munaslup 2023 di Makodam Jaya, Jakarta Timur. Kegiatan yang diikuti 317 peserta ini sekaligus pengukuhan Pangdam Jaya Maijen TNI Muhammad Hasan sebagai Ketua Umum Perguruan Pencaksilat Merpati Putih. Munaslup Perguruan Pencaksilat Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih 2023 resmi dibuka Pangdam Jaya Maijen TNI Muhammad Hasan, bertempat di Ulu Sudirman, Makodam Jaya, Jumat sore. Di sela acara yang diikuti 317 peserta dari 13 pengurus daerah dan 117 pengurus cabang ini, selain menampilkan seni bela diri dari perwakilan Perguruan Pencaksilat Merpati Putih, Ketua Umum terpilih Maijen TNI Muhammad Hasan juga melakukan atraksi, yakni dengan mematahkan 5 rangkap besi gagang pompa. Hal yang akan saya lakukan terbaik untuk memajukan Merpati Putih di kedepan hari. Dengan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sedemikian dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada PLT Ketua Umum, Mas Marcel dan ahli waris, Dewan Guru, dan seluruh peserta munaslup atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan tentunya saya sangat berharap loyalitas seluruh anggota perguruan untuk bisa memajukan perguruan ini bersama-sama. Atas nama pribadi, saya mohon doa restu dan dukungannya kepada saudara sekalian, termasuk teman-teman ini, agar saya dapat mempertahankan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa doa dan restu dari seluruh kita dukungan di semua pihak, tidak mungkin bagi saya untuk bisa melakukan ini dengan baik dan benar dengan aturan yang berlaku. Saya ingin mengajak kepada semua pihak yang bekerjasama, bekerja keras dan bahu-membahu untuk mengembangkan kemampuan perguruan ini dan juga kita bisa menorehkan prestasi bagi bangsa dan negara ini. Sehingga saya mengambil tagline pada sinergi meraih prestasi dan menguatkan jati diri. Sementara menurut Ketua Umum terpilih 2023-2027 Maijen TNI Muhammad Hasan mengajak seluruh perguruan untuk bersama-sama mengangkat marwah dan martabat ke depannya. Ketertarikan Pangdam Jaya untuk mengembangkan Merpati Putih sangat besar. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Sebanyak 250 jiwa mengungsi dari dampak kebakaran hebat yang melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Pihak pemerintah setempat memastikan sejumlah bantuan dan kebutuhan dasar yang diberikan kepada korban kebakaran dapat terpenuhi. Tenda pengungsian yang didirikan di halaman SDN Duri Utara 0106 Tambora, Jakarta Barat mulai dipenuhi oleh para pengungsi korban kebakaran pada Minggu pagi. Sebanyak 120 kartu keluarga dan 480 jiwa terdampak dalam peristiwa kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk Sabtu sore kemarin. 250 jiwa memilih untuk mengungsi di tenda yang didirikan dan beberapa lainnya mengungsi di rumah sanak saudara terdekat. Sementara itu, sejumlah bantuan juga sudah diberikan mulai dari makan, minum, pakaian, perlengkapan bayi hingga obat-obatan dan kesehatan kepada korban kebakaran. Pihak pemerintah setempat memastikan bantuan dan kebutuhan dasar untuk para korban kebakaran dapat terpenuhi. Itu kurang lebih sekitar tadi masih 66, sekarang sudah 74 sesuai data yang sementara yang masuk 74 rumah yang terbakar. Kemudian ada 120 lebih kepala keluarga, kemudian kepala keluarga 416 jiwa.
ya. Kemudian kita tampung, kebetulan alhamdulillah pas lagi libur, jadi kita tampung di area sekolah negeri kurang lebih sekitar 250 pengungsi di sini. Bahwa kehadiran pemerintah di lokasi kebakaran untuk memastikan seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi. Terus para pengungsi, baik makan, minum, kemudian sandang lah segala macam kita pasang. Termasuk masalah kesehatan, kita buka juga layanan kesehatan. Kemudian bagi warga juga yang kehilangan dokumen-dokumen, baik itu KTP, sertifikat, kita juga buka layanan. Intinya untuk memudahkan para pengungsi ini. Tadi juga sudah dapat bantuan dari BPBD, dari BPMI, dari Basnas, dari Tagana, seluruhnya ya. Sudah sekarang bantuan masyarakat tidak ada komplain terkait dengan bantuan itu karena semuanya sudah terpenuhi oleh pemerintah. Gitu ya. Rata-rata bantuan ini dalam bentuk apa sejauh ini, Pak? Kebutuhan yang sementara ini ada yang selain makanan sudah yang siap saji dari pagi, siang, dan malam. Kemudian kebutuhan selimut, pakaian bayi, obat-obatan, dan segala macam. Gitu ya. Kita siapkan distribusi ini minuman apa semua kebutuhan pengungsi ada di titik itu. Akan berlangsung berapa lama, Pak? 3 hari, kemudian nanti akan kita usulkan untuk perpanjang. Jadi tanggap darurat itu 3 hari, kemudian akan kita perpanjang. Setelah itu rencananya apa, Pak? Relokasi atau seperti apa? Enggak, artinya kemungkinan nanti pasca kebakaran ini kita akan lakukan kerja bakti terpadu 3 pilar. Semuanya sampai bersih kembali. Ya syukur-syukur nanti ada pihak swasta yang mau bantu untuk bangun. Gitu kan, bangunkan kepada mereka kira-kira seperti itu. Berarti nanti di daerah tadi yang terbakar tadi tetap boleh dibangunkan bangunan nanti? Iyalah. Tidak masalah. Berarti tidak ada rencana mungkin warga dipindahkan ke rumah susun atau sebagainya? Belum ada. Belum ada rencana ke sana. Untuk laporan korban tewas dan juga luka-luka? Korban meninggal karena sesak napas, mungkin karena asap, itu 1 orang, dan 2 luka ringan. 2 ya, Pak? 2 luka ringan. Selanjutnya, dari pasca kebakaran ini, pemerintah setempat akan membantu warga korban kebakaran untuk mengurus surat-surat berharganya yang terbakar. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri BUMN Erick Thohir bersama BP2MI Senin sore melepas keberangkatan pekerja migran Indonesia G2G ke Korea Selatan dan Jerman. Di semester pertama ini terhitung sejak bulan Januari sampai bulan ini, BP2MI telah memberangkatkan sebanyak 6.500 PMI dengan support penuh pendanaan dari Kementerian BUMN. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Selipi, Jakarta Barat, Senin sore, ratusan pekerja migran Indonesia diberikan pembekalan materi sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan dan Jerman melalui Bandara Soekarno-Hatta. Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir dalam acara pelepasan pemberangkatan para pekerja migran memberikan motivasi dan paparan langsung di hadapan para peserta. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menjelaskan, ini merupakan pelepasan para pekerja migran yang kesekian kalinya, di mana dalam 1 semester terhitung dari awal Januari hingga Juli tahun 2023 ini, sebanyak 6.500 PMI yang telah diberangkatkan BP2MI ke Jepang, Korsel, dan Jerman. Sementara di semester mendatang sampai akhir tahun 2023, BP2MI menargetkan 15.000 pekerja PMI yang akan berangkat dengan skema G2G dengan dukungan penuh anggaran yang dikucurkan dari Kementerian BUMN. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan berbagai pelayanan dan fasilitas VVIP yang disiapkan bagi para pekerja migran ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan hadirnya negara dalam memfasilitasi keberangkatan mereka, khususnya dukungan penuh dan perlindungan hukum saat nanti bekerja di luar negeri. Semester berarti masih ada 1 semester lagi. Target untuk kita menempatkan tahun ini berada di angka insya Allah ya 15.000 untuk Korea bisa tercapai. Dulu kita hanya menempatkan berapa? Tiap tahun 7.000. 2022 pecah rekor di angka 12. Tahun ini kita harapkan di angka 15.000. Demikian juga penempatan total skema. Karena COVID 2020 itu hanya 113.000, 2021 hanya 72.000, 2022 kita rebound di angka 204.000. Kadang-kadang keseriusan kita membangun lapangan pekerjaan di luar negeri itu terpotong-potong. Ya, alhamdulillah ada 9 juta, tetapi 4,5 juta itu masih ilegal. Selain telah berkoordinasi dengan Polri terkait pemberantasan sindikat TPPO, Erick Thohir berharap ke depannya Kemenaker, Kemenlu, Kemensos, serta kementerian terkait dapat berkolaborasi bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para PMI pahlawan penyumbang devisa negara terbanyak di urutan kedua tersebut setelah migas.
Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo menyambangi Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 11 Juli 2023. Tinjauan tersebut guna memastikan kesiapan pengoperasian Bandara Kertajati pada Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo hari ini menyambangi Bandara Internasional Kertajati guna meninjau kesiapan pengoperasian bandara tersebut. Jokowi mengaku senang dan mengapresiasi Bandara Kertajati yang kini sudah beroperasi dengan baik. Jokowi juga senang Bandara Kertajati sudah melayani embarkasi haji dan juga melakukan pelayanan penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu serta penerbangan internasional 2 kali seminggu. Jokowi menuturkan nantinya bandara tersebut akan beroperasi penuh pada bulan Oktober dan menggantikan Bandara Hussein Sastranegara yang ada di Kota Bandung. Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk embarkasi haji, bandara embarkasi haji untuk kurang lebih 8.000 jemaah dari 7 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua, saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu. Plus juga melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak 2 kali per minggu. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Hussein Kertanegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Lebih lanjut, Jokowi menyebut ada cukup banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di Bandara Internasional Kertajati. Nantinya Jokowi akan memutuskan siapa penanggung jawab yang akan diamanatkan untuk mengoperasikan bandara tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa polemik Jakarta International Stadium sudah selesai dan meminta kepada semua pihak jangan ditarik ke isu politik. Dirinya kini fokus akan bekerja guna merenovasi JIS sebagai aset Indonesia untuk menyukseskan Piala Dunia U17 dan mendukung kemenangan Timnas U17. Ditemui usai memberikan motivasi serta paparan kepada ratusan pekerja migran Indonesia di salah satu hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin sore, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar polemik JIS disudahi. Dirinya meminta semua pihak agar menahan diri dan menyudahi kisruh tersebut, di mana menurutnya saat ini yang terpenting adalah fokus dan bersama membangun citra bangsa, khususnya citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Menurut Erick, Jakarta International Stadium adalah aset bangsa Indonesia dan boleh direnovasi untuk menyukseskan Piala Dunia U17 yang rencananya akan digelar tahun ini. Erick mengaku telah bertemu dan bicara dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal renovasi JIS dan beberapa stadion lainnya. Erick juga meminta agar semua pihak jangan mengaitkan isu politis dalam renovasi JIS. Polemik JIS sudah selesai lah, ya. Pak Anies sudah bicara, ini adalah aset Indonesia. Ya, silakan untuk direnovasi. Saya juga udah bicara, ini jangan isu politis, ini isu kita ingin mensukseskan U17. Lebih lanjut, Erick menambahkan saat ini yang terpenting menyukseskan Piala Dunia sepak bola usia 17 tahun, di mana tujuan renovasi JIS dan 7 stadion lain diharapkan dapat mendukung kemenangan Timnas Indonesia U17 dalam Piala Dunia sepak bola tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka pada Rabu 12 Juli 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka pada Rabu siang 12 Juli 2023.
Hasbi datang memenuhi panggilan KPK pada pukul 10:24 waktu Indonesia bagian Barat dan didampingi dengan tim kuasa hukumnya. Hasbi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Hasbi mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan status tersangka dirinya, namun gugatan itu ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kami konfirmasi benar, tadi teman-teman juga sudah tahu ya, tersangka AH, Sekretaris Mahkamah Agung, telah hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK di Merah Putih ini, dan saat ini yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka tentunya oleh tim penyidik KPK. Karena saat ini masih berlangsung, tentu nanti perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut ketika tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tetapi yang pasti bahwa sebagai tersangka tentu segala hak-haknya, termasuk didampingi oleh penasihat hukumnya maupun hak-hak lainnya, kami berikan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan ketentuan acara yang berlaku. Dari Jakarta, Anissa Wulandgaluh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo menyambangi Galeri Nyoman Nuarta di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 12 Juli 2023. Kunjungan Presiden Joko Widodo itu guna mengecek kesiapan untuk pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Dalam kunjungan terakhirnya di Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyambangi Galeri Nyoman Nuarta yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 12 Juli 2023. Adapun kunjungan tersebut untuk mengecek pembangunan Istana Kepresidenan di IKN Nusantara nantinya. Dari peninjauan yang dilakukan, Jokowi yakin pembangunan IKN akan berjalan secara tepat waktu seperti yang ditargetkan. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan material yang dibuat di galeri itu pun sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Saya datang ke pabriknya Pak Nyoman Nuarta untuk memastikan bahwa pembangunan IKN utamanya Istana Kepresidenan itu berjalan sesuai dengan waktu. Hingga saya cek di sini semuanya insya Allah berjalan dengan baik, sesuai dengan waktu yang sudah kita targetkan. Dan ya saya bisa melihat langsung lapangannya, baik pengelasan laser untuk kuningan, pewarnaan dan lain-lain supaya nanti bisa sesuai dengan lapangan. Ya. Adapun kunjungan Jokowi ke Galeri Nyoman Nuarta merupakan kunjungan terakhir Jokowi dari rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Barat pada 11 hingga 12 Juli 2023. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah meninjau Bandara Kertajati, mengecek pasar rakyat hingga meninjau Stadion Sijalak Harupat dan melihat proses seleksi Timnas U17. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Dugaan pungutan liar hingga jutaan rupiah terjadi di SMP 1 Ciawi Bogor, Jawa Barat. Atas kasus tersebut, Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung Bogor, mengancam akan melaporkan dugaan pungli oleh sejumlah panitia penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Ciawi Bogor ke pihak berwajib. Alek Purnama Johan, Kepala Desa Sukmajaya, Kecamatan Megabendung, Bogor, Jawa Barat, akan melaporkan kasus dugaan pungutan liar dari 5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah oleh oknum panitia penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ciawi Bogor terhadap keponakan yang sempat gagal masuk ke sekolah usai menjalani pendaftaran secara online melalui jalur zonasi. Calon peserta didik yang tinggal di rumah kediaman sang paman yang letaknya kurang lebih 500 meter dari jarak Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ciawi Bogor ini gagal diterima tanpa alasan yang jelas dari panitia sejak 2 hari pasca pendaftaran di saat jalur pendaftaran masih berjalan hingga kini. Sang kepala desa yang sempat berkoordinasi dan dijamin masuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lantaran tempat tinggalnya dekat dengan sekolahan tersebut.
kini diabaikan pihak sekolah hingga akhirnya kasus tersebut akan dilaporkan ke pihak bupati serta anggota dewan atas sistem penerimaan siswa yang tidak jelas dan adanya pungutan uang hingga jutaan rupiah jika keponakannya diterima di sekolah tersebut. Betul, dia adalah ponakan saya sendiri yang mana pada waktu itu dia mendaftarkan online lewat sekolahnya di SD Cikopo Selatan, yang mana pada waktu itu online ya, daftar ke SMP Negeri 1 Ciawi, dan kebetulan anak tersebut tinggal di rumah saya persis di belakang SMP negeri. Bahkan anak tersebut daftar online-nya udah kita berikan juga ke Disdik ya, dititip untuk dikawal ya, karena ya Disdik sendiri sudah menjamin ke saya bahwa ponakan saya masuk, melihat zonanya itu dekat dari sekolah. Nah, kita pada waktu itu ya nggak mau pusing ya kita percayakanlah semua kan gitu. Nah, tiba-tiba saja itu ada beberapa hari setelah daftar online itu pihak sekolah SD-nya itu telepon kepada wali muridnya itu atau ibunya, memberitahukan bahwa ponakan saya itu tidak masuk di SMP Negeri 1 gitu. Padahal pengumuman saja belum pada waktu itu, baru saja daftar 2 hari ya, sudah ada pemberitahuan bahwa anak tersebut tidak masuk. Nah, saya konfirmasi lagi kepada Disdik balas, halo, kan ini hari belum ada pengumuman. Betul Pak, loh kok kepala sekolah SD sok tahu kan gitu ya. Dijawab, ya udah Pak Lek tenang aja, nanti saya konfirmasi ke kepala sekolah SMP. Nah, 1 jam kemudian dari Disdik memberitahukan ke saya bahwa ponakan saya masuk karena zonanya dekat. Kemarin yang kita tunggu-tunggu ternyata hasilnya tidak diterima, melainkan ditolak. Nah, yang menjadi dasar pertanyaan saya itu, dengan dasar apa penolakannya itu? Kita memakai 2 sistem ya, pakai KIP dan pakai zona ya. Kita pakai zona itu pendaftaran ke SMP Negeri 1 tersebut. Nah, tiba-tiba ada orang tua muridnya itu mengambil pengumuman ya, itu di dalamnya itu tidak diterima, lalu dipanggil sama pihak sekolah ya, yang menerima anak didik tersebut ya, penerimaan siswi di SMP tersebut. Bahkan kalau mau masuk ditawarkan itu sekitar 7 juta ya, atau sedikitnya 5 juta gitu. Dia sampai membuat surat pernyataan sanggup membayar anggaran tersebut segitu ya. Itu berdokumen, itu ada di SMP, di buku tebalnya seperti itu. Nah, mereka tidak jawab, hanya saya akan musyawarah dulu sama omnya karena anak saya ini tinggal di omnya di bawah. Nah, setelah itu pulanglah ke rumah, ketemu saya waktu saya pulang dari kantor. Katanya, Om, ini anak harus bayar 5-7 juta. Loh, dasarnya apa? Kan rapat komite aja belum diterima atau belum, kan seperti itu. Ini anak nggak diterima, cuman kalau mau diterima bayar segitu. Nah, itu sehingga saya itu naik hitam ya. Ini apa yang menjadi dasar? Bukan perkara uangnya, ini perkara ya kejelasan lah itu loh. Sistemnya ya? Iya, sistemnya yang kita tidak masuk akal. Karena walaupun bagaimana juga kita kan selaku tokoh ya di sini gitu loh.
Apalagi ini menyangkut masalah pendidikan. Kita kok selalu mengawal pendidikan di selatan ini. Kalau toh memang seperti ini udah keluar rel. Ini udah keluar rel. Setahu saya juga ini juga tetangga saya ada komitenya di situ. Itu loh, apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah ponakan saya? Itu yang jadi tanda tanya besar untuk saya. Itu aja. Bukti surat penolakan serta transkrip nilai siswa yang akan dijadikan bahan aduan dugaan pungli tersebut akan dilaporkan ke pemerintah setempat karena kasus tersebut diduga akan terus terjadi di setiap sekolah yang kini masih menjalani PPDB di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Polresta Bogor Kota turun tangan dalam menyelidiki dugaan kecurangan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP sistem zonasi di Kota Bogor, Jawa Barat. Sejauh ini polisi sudah menerima 6 laporan masyarakat dan akan mendalami dugaan pidana terkait polemik PPDB di Kota Bogor. Polresta Bogor Kota menerima 6 laporan yang mengadukan dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru online melalui jalur zonasi. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota pun tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman. Kasat Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadila mengatakan, laporan tersebut disampaikan melalui layanan aduan ke nomor Kapolresta Bogor. Sejauh ini laporan terkait PPDB yang diterima polisi sebagian besar tentang masalah sistem zonasi. Polisi akan mengumpulkan bukti hingga keterangan saksi. Lebih lanjut, Rizka mengatakan polisi juga bekerja sama dengan Inspektorat Kota Bogor untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Data itu akan ditelaah dan ditindaklanjuti dengan dinas terkait, termasuk bagaimana proses prosedur penginputan verifikasi data kependudukan dalam PPDB. Terkait dugaan pemalsuan dokumen data kependudukan, menurut Rizka hal tersebut masih dalam pendalaman, termasuk juga dugaan adanya aksi percaloan dalam PPDB. Sudah kita dapatkan, tentunya kita perlu cross-check-kan dengan dinas terkait. Informasi berkait dengan dugaan-dugaan telah kami dapatkan, dan saat ini tim sedang melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada dinas terkait. Panggilan sedang kita susunkan. Sudah kita, karena untuk dinas terkait kita tahap awal ada klarifikasi, yang kedua adalah pemanggilan klarifikasi kepada dinas terkait, termasuk juga pihak-pihak yang mengeluarkan regulasi. Tapi yang laporan sudah ada belum, Pak? Pengaduan sudah masuk ke kami dan sudah kita klarifikasi. Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkap ada 155 calon siswa SMP yang mendaftar melalui jalur zonasi menggunakan data kependudukan palsu. Sebanyak 155 calon siswa akan didiskualifikasi. Bima meminta 155 calon siswa diduga menggunakan data palsu diminta mencari sekolah lain. Bima memastikan bahwa tidak ada siswa lain yang mengalami kecurangan tersebut. Dari Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia menggelar konferensi pers terkait dugaan pemerkosaan anak di bawah umur. Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan bahwa seorang anak perempuan di bawah umur diduga diadopsi ilegal dan diiming-imingi janji disekolahkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia menggelar konferensi pers tentang dugaan pemerkosaan anak di bawah umur Jakarta 12 Juli 2023. Dalam konferensi pers tersebut membahas seorang anak perempuan di bawah umur yang diduga diadopsi ilegal dan diiming-imingi janji disekolahkan, ternyata menjadi korban kekerasan seksual dari ayah dan ibu yang mengadopsi. Penasehat Hukum Keluarga Firman Hasurungan Simanjuntak menjelaskan kronologi si anak yang awalnya diadopsi oleh sepasang suami istri dari sebuah yayasan di Kota Semarang. Lebih lanjut, Firman menjelaskan si pelaku awalnya membawa korban ke rumah yang berada di Jonggol, Kabupaten Bogor, dan di rumah tersebut diduga pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Dirinya menambahkan, dalam beberapa bulan kemudian sang anak beberapa kali meminta bantuan pada tantenya melalui media sosial TikTok untuk dijemput. Hingga kini pelaku masih buron dan belum ditemukan di mana keberadaannya. Bahwa telah terjadi adopsi ilegal, kekerasan seksual terhadap anak kita yang berusia 9 tahun. Jadi kami akan memberikan sedikit kronologis singkat dulu sebelum nanti pendalaman terhadap poin-poin masalah yang akan kita angkat. Pertama adalah
anak ini diadopsi di sebuah yayasan di Semarang. Milik yayasan, ya? Iya. Ada pemilik yayasan saat itu. Ini saya pemilik yayasan siapa? SR. SR. Nah, ketika sudah diserahkan uang itu, si anak ini dibawa oleh W ke hotel ya? Ke hotel. Ke hotel di Semarang. Ini hotelnya apa? GC ya? GC, Hotel GC di Semarang. Untuk diserahkan kepada pelaku tadi dan istrinya. Sampailah di hotel itu, si anak ini diserahkan oleh W tadi kepada pelaku. Anak ini diambil, dibawa ke dalam kamar. Menurut pengakuan si anak di dalam BAP-nya, dia disuruh buka baju. Buka baju, telanjangin, dia bilang diperiksa semua badan-badannya. Katanya mau dilihat ini ada penyakit apa enggak si anak ini. Setelah itu, anak itu dibawa ke Jonggol tanpa sepengetahuan neneknya ini nih, neneknya. Ya katanya dibawa, anak itu mau dibawa besok ya, besok ya. Jadi malam ini istirahat dulu di hotel, besok pagi mau dibawa katanya ya. Tapi ternyata malam itu langsung dibawa ya, tanpa izin ke emak. Sabtu pagi gitu, tanpa izin ke neneknya tanpa ya. izin ke neneknya. Oke. Nah setelah itu sampailah di Jonggol, terjadilah dibawa oleh si A sebagai pelaku dan istri pelaku di mobil ya. Yeah. Nah, beberapa bulan kemudian si anak ini 3 bulan berapa bulan? Beberapa bulan kemudian lah, anak ini mencari tantenya melalui akun TikTok saat itu. Nah, dia ketemu akun TikTok tantenya, di wave lah tantenya, halo tante ini aku Ham. Kamu apa kabar? Kamu kemana aja? Nggak pernah hubungin. Iya, aku nggak boleh pegang handphone. Ini aku baru pakai handphone ibu angkatnya itu. Nah, ketemulah tantenya itu di akun TikTok itu. Kamu apa kabar? Tante jemput aku dong. Kenapa kamu nggak betah ya? Aku diperkosa. Siapa yang perkosa kamu? Bapak yang perkosa. Nah, datanglah keluarga ini ke yayasan untuk mengklarifikasi. Minta yayasan untuk bisa segera menjemput anak ini. Tapi yayasan berkilah, itu hoax. Nggak mungkin bapak ini orang baik kok, keluarga baik-baik, itu keluarga terpandang, orang terhormat, nggak mungkin lakukan itu. Oke, beberapa hari kemudian, si anak TikTok lagi nih tantenya. Tante tolong jemput aku dong, aku diperkosa. Datang lagi keluarga ke yayasan. Yayasan tolong dong, ini anak cucu saya diperkosa, ini gimana? Nah sekarang dalihnya bukan itu lagi, dalih sekarang kami tidak punya datanya, tidak tahu rumahnya, alamatnya. Bagaimana bisa yayasan menyerahkan anak kepada orang lain tanpa data, tanpa selesai surat, tanpa kakak, tanpa nyimpen alamatnya, tanpa KTP? Kita beli handphone aja pakai KTP, mungkin rekan-rekan tahu semua. Ini anak orang. Oke, bergulirlah waktu sampai akhirnya anak keluarga ini sudah frustasi, tidak tahu lagi kemana harus mencari anak ini. Sampailah bertemu dengan tim kita di Semarang ini. Lalu kami langsung berinisiatif, teman-teman di Semarang, bayar diri di Semarang, untuk memvisum. Alhasil dari visum itu terbukti bahwa memang ada sobekan di dalam pembuluh darahnya itu. Saat terjadilah kekerasan seksual, diduga terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.